Cerita ini dimulai ketika dinasti Sui berada di ambang kehancuran akibat pemerintahan yang korup dan penuh penindasan. Kekacauan menyebar ke seluruh penjuru negeri, sementara keadilan perlahan menghilang dari kehidupan masyarakat. Melihat penderitaan rakyat yang semakin besar, seorang pemberontak bernama Jin Silang bangkit dengan tekad menggulingkan kekuasaan yang telah lama membusuk. Di saat yang sama, jauh di wilayah gurun bagian barat, konflik lain juga tengah berkecamuk. Perebutan kekuasaan terjadi tanpa henti di antara berbagai klan besar. Di antara 5 klan yang menguasai wilayah tersebut, klan Mo dan klan Hai menjadi 2 kekuatan terbesar yang saling bersaing demi pengaruh dan kekuasaan. Kekacauan yang terjadi di seluruh negeri perlahan mengikis rasa kemanusiaan. Banyak orang tidak lagi peduli pada sesamanya dan hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Di tengah dunia yang penuh kekerasan itu, hiduplah Daoma, mantan jenderal kavaleri kiri yang kini menjalani hidup sebagai pemburu bayaran. Ditemani putranya yang masih kecil, Xiaoqi, ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk memburu para buronan demi mendapatkan upah. Di sana, melalui seorang perwira bernama Kapten Lin, Daoma mendapat undangan untuk bertemu dengan Tuan Chang, seorang menteri sekaligus utusan kekaisaran. Tuan Chang menawarkan kesempatan bagi Daoma untuk bergabung dengan pasukan di bawah komandonya. Bahkan setelah mengetahui siapa Daoma sebenarnya dan masa lalunya sebagai seorang jenderal, ia tetap berusaha membujuknya. Namun Daoma menolak, ia memilih meninggalkan masa lalunya dan pergi tanpa sedikit pun tertarik pada tawaran tersebut. Tak lama kemudian, di penginapan tempatnya beristirahat, sebuah keributan terjadi. Kapten Lin dan anak buahnya menyiksa keluarga alay karena tidak mampu membayar biaya sewa. Awalnya sang ayah memilih diam, tetapi ketika keluarganya terus disakiti, ia akhirnya melawan. Saat itulah terungkap bahwa dirinya adalah pendekar ular, seorang buronan yang selama ini sedang dicari Daoma. Keadaan semakin rumit ketika Tuan Chang datang dengan tujuan membunuh pendekar ular. Demi melindungi buruannya, Daoma terpaksa turun tangan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Pada akhirnya, pendekar ular tewas, begitu pula Tuan Chang. Kematian sang menteri membuat Daoma langsung menjadi target kekaisaran. Beruntung, Daoma berhasil diselamatkan oleh Ayuyu, putri dari ketua klan Mo, Tuan Mo. Ternyata Ayuyu dan Daoma sudah saling mengenal sejak lama. Sebelum menjadi pemburu bayaran, Daoma pernah tinggal di desa Mojia, wilayah yang berada di bawah perlindungan klan Mo. Saat Daoma hendak melanjutkan perjalanannya, Tuan Mo menghentikannya. Ia memiliki sebuah permintaan yang sangat berbahaya, mengawal Jin Silang menuju kota Chang'an. Tentu saja Daoma langsung menolak, namun Tuan Mo kemudian mengungkap sebuah fakta yang membuat Daoma terdiam. Selama ini ia mengira dirinya adalah buronan paling diburu di negeri itu. Nyatanya, Daoma hanya berada di urutan kedua. Posisi pertama ditempati oleh Jin Silang. Meski berkali-kali menolak dan selalu mengutamakan uang dalam setiap pekerjaannya, Daoma akhirnya mulai memikirkan masa depan Xiaoqi. Demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putranya, ia menerima tugas tersebut. You so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. Maka dimulailah sebuah perjalanan yang akan mengubah nasib mereka semua. Ayuyu bersama Ani yang sangat ingin melihat Chang'an turut bergabung dalam rombongan itu. Berbekal petunjuk dan peringatan dari Tuan Mo, Daoma pun memulai misi berbahaya untuk mengawal pria paling dicari di seluruh kekaisaran.
Kini rombongan Daoma akhirnya tiba di gerbang Ngarai Merah, salah satu jalur paling berbahaya menuju Chang'an. Para penjaga berusaha menghentikan mereka, namun keadaan berubah ketika mereka menyadari bahwa orang yang dikawal Daoma adalah Jin Silang. Di antara para penjaga itu terdapat Chen Shijiu, seorang murid dari pemberontakan bunga yang diam-diam mendukung perjuangan Jin Silang. Mengetahui betapa pentingnya perjalanan tersebut, Chen Shijiu memilih mengorbankan dirinya demi memberi mereka kesempatan untuk lolos. Ia bertahan seorang diri ketika pasukan pemanah yang dipimpin Kapten Lian datang memburu mereka. Di saat yang sama, Alai dan ibunya memulai perjalanan menuju desa Mojia. Namun di belakang mereka, Diting, mantan pengawal kavaleri kiri, bersama Kuizi terus mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Daoma. Tak lama setelah meninggalkan Ngarai Merah, Daoma mengetahui bahwa Chen Shijiu telah gugur. Pengorbanan itu membuatnya semakin yakin untuk melindungi Jin Silang apapun risikonya. Bersama Ayuyu, ia menghadapi gelombang demi gelombang pengejar yang terus berdatangan. Setelah berhasil mengalahkan mereka, keadaan akhirnya tenang untuk sementara waktu. Dalam perjalanan itulah mereka bertemu Shu, sang pendekar hantu giok yang tengah membawa seorang tawanan cantik bernama Yan Ziniang. Dengan menggunakan kereta kuda, mereka pun melanjutkan perjalanan bersama menuju tujuan yang sama. Sementara itu, jauh di wilayah barat, Tuan Mo mendatangi kawasan klan Hai. Di sana ia menemukan kenyataan yang selama ini ia khawatirkan. Hei Xuan bersama para pemimpin klan lainnya ternyata telah bersekutu untuk menghancurkan Mojia. Di balik semua itu berdiri Menteri Pei, paman dari Pei Xingyan, yang diam-diam memberikan dukungan politik dan kekuatan kepada mereka. Namun Tuan Mo sebenarnya telah menyadari ancaman tersebut sejak lama. Karena itulah ia menolak pertunangan Ayuyu dengan Hei Xuan dan mengizinkan putrinya pergi bersama Daoma menuju Chang'an. Dia tahu badai besar akan segera menimpa Mojia. Kekhawatiran itu semakin nyata ketika Arahan, pemimpin kelompok pemburu bayaran Tokaria, muncul di wilayah tersebut. Kehadirannya menjadi pertanda bahwa kehancuran Mojia kini hanya tinggal menunggu waktu. Di sisi lain, para pemanah kekaisaran kembali melancarkan pengejaran terhadap Daoma dan rombongannya, namun mereka berhasil dipukul mundur tanpa kesulitan berarti. Sementara itu, Tuan Mo mulai mengevakuasi penduduk desa Mojia, berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa sebelum pasukan musuh datang menghancurkan tanah kelahirannya. Selama perjalanan, Shu mulai menyadari betapa berharganya Daoma di mata banyak orang. Ketika rombongan melewati wilayah lembah hitam, ia mencoba mengalahkan Daoma demi memperoleh keuntungan dari kepalanya. Namun setelah kalah dan justru dibiarkan hidup oleh Daoma, hati Shu mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari pria yang selama ini dikenal hanya sebagai pemburu bayaran. Perjalanan membawa mereka menuju desa tempat tinggal Bibi Yuchi, ibu kandung Ani. Sebuah desa kecil yang dahulu pernah diselamatkan oleh Tuan Mo. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang dan cahaya api di puncak yang hangat, mereka menikmati ketenangan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Dalam suasana damai itu, Ayuyu mengungkapkan kekesalannya terhadap sang ayah. Baginya, Tuan Mo selalu terlihat keras dan terlalu banyak mengatur hidupnya. Namun Daoma menjawab dengan tenang, "Mungkin benar ayahmu sering terlihat menyebalkan, tapi jika itu menyangkut dirimu, dia tidak pernah bermain-main." Daoma kemudian menceritakan bagaimana Tuan Mo rela berjalan tanpa alas kaki di atas pasir gurun yang membakar demi menjalankan adat kuno sebagai syarat membatalkan pertunangan Ayuyu dengan Hei Xuan. Mendengar semua itu, Ayuyu akhirnya memahami satu hal. Di balik sikap keras yang selama ini ia benci, ayahnya ternyata mencintainya lebih dari apapun di dunia. Di bawah cahaya api unggun yang menari perlahan, malam itu menjadi salah satu malam paling bahagia dalam perjalanan mereka. Spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want
want you now. Now we can go anywhere you like and do anything you want. Anything you want. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Hei Xuan muncul membawa sesuatu yang menghancurkan hati Ayuyu. Kepala Tuan Mo, pria yang selama ini menjadi pelindung Mojia itu telah dibunuh. Dunia Ayuyu seakan runtuh dalam sekejap. Kesedihan yang mendalam berubah menjadi kemarahan dan dendam yang membara. Ia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Hei Xuan. Namun sebelum ia dapat membalas dendam, pasukan dari berbagai klan tiba dan medan pertempuran berubah menjadi kacau. Pada saat yang sama, Diting berhasil menghadang perjalanan Daoma. Menyadari mereka tidak akan bisa lolos dengan cara biasa, Daoma mengambil keputusan nekat. Ia membawa rombongannya menerjang badai pasir raksasa yang sedang melanda gurun. Di tengah kekacauan itu, Mi'er yang selama ini menjadi sandera akhirnya mengungkap kebenaran. Ia mengakui bahwa Hei Xuanlah yang membunuh Tuan Mo dengan tangannya sendiri. Mendengar pengakuan tersebut, Ayuyu tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia langsung menghabisi Mi'er saat itu juga. Meski badai pasir menyelimuti sekelilingnya, Ayuyu memilih berbalik arah. Dengan balas dendam yang membakar jiwa, ia bertekad mencari Hei Xuan dan membalas kematian sang ayah. Ani yang setia tidak meninggalkannya dan memilih mengikuti langkah Ayuyu. Pertempuran besar pun kembali pecah. Setelah badai pasir yang dahsyat akhirnya mereda, Daoma memutuskan untuk kembali ke desa Mojia. Ia ingin melihat sendiri nasib tanah yang pernah menjadi rumahnya. Sementara itu, keselamatan yang lainnya ia percayakan kepada Shu. Namun Jin Silang yang tidak ingin hanya diam memilih ikut menemani Daoma. Hei Xuan semakin tenggelam dalam ambisi dan obsesinya terhadap Ayuyu. Ia terus memaksa Ayuyu untuk menjadi istrinya, tanpa lagi mempedulikan perasaan. Kekuasaan telah membutakan hatinya. Ketika Hei Xuan mencoba menyakiti Ayuyu, Ani berusaha melindungi sahabatnya itu. Namun keberaniannya harus dibayar mahal. Dengan campur tangan arahan yang membantu Hei Xuan, Ani akhirnya gugur dalam upayanya menyelamatkan Ayuyu. Tak lama kemudian, Daoma dan Jin Silang mencoba menyelesaikan semuanya tanpa pertumpahan darah. Mereka menawarkan pertukaran. Jin Silang akan diserahkan sebagai gantinya, sementara Ayuyu dibebaskan. Setelah melalui perundingan yang menegangkan, Hei Xuan akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Namun ternyata semua itu hanyalah tipu daya. Wanita yang diserahkan kepada Daoma bukanlah Ayuyu, melainkan Ani yang telah kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, sosok Jin Silang yang berada di samping Daoma ternyata adalah Shu yang menyamar. Seketika rencana itu berubah menjadi kekacauan besar. Di tengah situasi yang semakin rumit, Jenderal Pei akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh pamannya. Menyadari kesalahannya, ia memutuskan untuk menghentikan Hei Xuan. Arahan pun mengambil keputusan yang sama. Meskipun kini Hei Xuan telah menjadi pemimpin gurun, ia tetap tidak memperoleh penghormatan yang ia dambakan. Saat keadaan mulai berbalik menguntungkan Daoma, ancaman lain kembali muncul. Diting datang membawa Xiaoqi dan Yan Xiniang sebagai sandera. Kehadirannya membuka rahasia yang selama ini tersembunyi.
Terungkap bahwa alasan Diting terus memburu Daoma bukanlah sekadar tugas atau perintah, ia datang membawa dendam yang telah dipendam bertahun-tahun. Setelah Daoma membawa pergi Xiaoqi, kaisar yang baru naik takhta murka dan menjatuhkan hukuman kepada kavaleri kiri, banyak rekan seperjuangan Diting kehilangan nyawa akibat kejadian tersebut. Hanya Diting dan Quinzi yang dibiarkan hidup untuk memburu Daoma dan membawa Xiaoqi kembali. Di mata Diting, satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan kavaleri kiri adalah dengan mengakhiri hidup Xiaoqi. Perbedaan keyakinan dan sudut pandang membuat dua sahabat lama itu kembali saling berhadapan. Pertempuran yang tak terhindarkan pun terjadi. Namun di tengah semua kekacauan itu, Wululu yang masih menyimpan hati nurani memilih membantu Ayuyu. Berkat bantuannya, Ayuyu akhirnya memperoleh kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Pada akhirnya, Diting tumbang. Seiring berakhirnya konflik yang panjang, keadaan perlahan mulai kembali tenang. Xiaoqi mengenang kepergian Tuan Mo dan Ani, dua sosok yang telah banyak berkorban demi orang-orang yang mereka cintai. Sementara itu, Ayuyu berusaha bangkit dari kesedihan dan melanjutkan hidupnya. Dengan harapan baru di dalam hati, ia bertekad menjaga Mojia agar tetap berdiri dan tidak pernah melupakan pengorbanan mereka yang telah gugur. Di sisi lain, Daoma kembali melanjutkan perjalanannya. Bersama Shu dan Yan Xiniang, ia meneruskan tugas mengawal Jin Silang menuju Chang'an, mewujudkan kedamaian sejati bagi negeri yang telah terlalu lama tenggelam dalam peperangan dan penderitaan. Never seen